Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk mendapatkan notifikasi kajian-kajian yang insyaallah ke depan kita akan siarkan lewat Mixler ini, bisa di follow bagi yang sudah punya akun daftar, punya akun Mixler, di follow akunnya biar setiap kali ada kajian bisa ada notifnya. Dan pengalaman menggunakan Mixler ini kebanyakannya atau lebih stabil kalau menggunakan laptop. Lebih stabil walaupun kalau HP-nya bagus juga, insyaallah. Baik, kita mulai lanjutkan pengajian atau pembahasan kitab dari Husnudzon Billah karya Imam Ibn Abi Dunya rahimahullahu taala. Kemarin sudah sampai pada hadis yang ke-11, hadis atau kalam Ali bin Bakar rahimahullahu taala tentang hakikat dari husnudzon billah. Kata beliau, la yajma'uka wal fujjaru lahu fi darin wahidah, bahwa hakikat husnudzon kepada Allah taala adalah engkau berprasangka kepada Allah bahwa Allah tidak akan menghimpun dirimu bersama para pelaku dosa di tempat yang sama, yakni di dalam neraka. Taib, selanjutnya wabisanadil muttasil ila kitab Husnudzon billah li Ibn Abi Dunya rahimahullahu taala. Bihi qala haddatsana Abdullah di sini nama Abdullah di awal setiap sanad adalah Abdullah Ibn Abi Dunya rahimahullahu taala. Ini termasuk kebiasaan muhaddisin di mana disebutkan atau ketika mereka menyebutkan hadis-hadis dengan sanadnya, maka mereka juga menuliskan nama dari pemilik riwayatnya. Dalam hal ini adalah Ibnu Abi Dunya rahimahullahu taala. Sama seperti Muwatta Imam Malik rahimahullah, semua riwayatnya dimulai dengan Yahya bin Yahya. Ya, karena Yahya bin Yahya Al-Laitsi yang meriwayatkan dari Imam Malik. Kata Ibn Abi Dunya, Zakara Abu Abdullah At-Tamimi an Sulaiman ibn al-Hakam ibni Awanah rahimahullahu ta'ala. Abu Abdullah At-Tamimi menyebutkan dari Sulaiman ibn al-Hakam ibn Awanah. Dia bercerita, anna rajulan da'a bi Arafatin faqala la tu'adzibna bin nari ba'da an sakanat tauhidaka qulubuna. Kata Al-Hakam atau Sulaiman bin Hakam bin Awanah bercerita bahwa ada seorang ketika berada di padang Arafah berdoa, yakni ketika musim haji di Arafah, dan kita tahu itu merupakan tempat yang mustajab. Apa doanya? Katanya, ya Allah, janganlah engkau menyiksa kami dengan neraka setelah hati kami tenang di atas tauhid kepadamu. Qala summa baka, setelah itu dia menangis. Wa qala ma ikhaluka taf'alu bi'afwika summa baka. Kemudian dia mengatakan, saya yakin engkau akan memaafkan kami. Kemudian dia pun menangis kembali. Ini husnuzonnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia husnuzon bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Tidak akan menyiksa mereka setelah dengan adanya tauhid dalam hati mereka. Wa qala wa la in fa'alta fa bi dhunubina latajma'anna bainana wa baina qaumin talama 'adainahum fik. Wala in fa'alta, kalau engkau ya Allah tidak melakukan hal itu, yakni kalau engkau tidak memaafkan kami, kalau engkau tidak memaafkan kesalahan-kesalahan kami, fabi dzunubina, maka dengan sebab dosa-dosa kami, di sini sababiyah, dengan sebab dosa-dosa kami, latajma'anna bainana wa baina qaumin talama 'adainahum fik. Niscaya engkau akan mengumpulkan kami bersama dengan kaum yang kami sudah lama bermusuhan dengan mereka karenamu, yakni karena agama Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir dengan orang-orang musyrikin serta para orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang durhaka kepada Allah. Yakni di sini masih penjelasan dari hadis yang ke-11 atau riwayat yang ke-11 di atas, bahwa di antara bentuk husnuzon kepada Allah taala, yakni dia berbaik sangka bahwa Allah Ta'ala tidak akan menghimpun, tidak akan mengumpulkan dia dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, orang-orang yang durhaka kepada Allah di satu tempat, yakni di neraka, melainkan dipisahkan.
Ya, mereka di neraka dan dia di dalam sorga. Karena itulah dikatakan di sini, saya sangat yakin bahwa engkau akan memaafkan kesalahan-kesalahanku. Karena jika tidak, maka dikarenakan sebab dosa-dosa kami, engkau pasti ya Allah akan mengumpulkan kami bersama dengan kaum, yakni orang-orang kafir, orang-orang musyrikin yang tola ma'adainahum, yang permusuhan kami dengan mereka sudah berlangsung lama, yang mana permusuhan tersebut dikarenakan agamamu ya Allah. Ya, maka ini bentuk husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali seorang berpikir Allah taala akan menghimpun dirinya bersama dengan orang-orang kafir dan orang musyrik di dalam neraka. Ya. Berikutnya riwayat yang ke-13, bihi qala haddatsana Abdullah qala akhbarana Abu Khaisamah qala akhbarana Sufyan an Abi Zinad. Ini ini adalah singkatan dari akhbaruna. Singkatan dari akhbaruna. Akhbaruna Abu Khaisamah qala akhbarna Sufyan an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah azza wa jalla. Ini dari hadits qudsi, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, sabaqat rahmati ghadabi. Rahmatku mendahului murkaku. Rahmatku mendahului murkaku. Yakni rahmat Allah Subhanahu wa taala ya akan turun lebih dahulu, mendahului kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian akan mencegah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat di sini digabungkan dua sifat bagi Allah taala, sifat rahmat dan sifat ghadab. Sifat rahmat dan sifat marah, sifat murka. Di mana dalam hal ini ya sifat rahmat ya itu lebih mulia dibandingkan sifat al-ghadab, walaupun tentunya semuanya sifat Allah taala mulia. Dan adanya tingkatan-tingkatan ya antara satu sifat dengan sifat lain, ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini salah satu dalil. Walaupun riwayat ini tidak akan datang riwayat-riwayat lain yang mendukung hal ini, dan ma'ruf dalam riwayat Imam Muslim tentang Allah Subhanahu wa taala menuliskan di atas arsy, inna rahmati sabaqat ghadabi. Dalam riwayat lain, inna rahmati ghalabat ghadabi. Menunjukkan bahwa sifat rahmat lebih unggul dibandingkan sifat ghadab dalam hal ini. Yakni antara satu sifat dengan sifat yang lain pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ada tafawut, ada tingkatan-tingkatan dalam masalah afdoliyah. Semuanya tentunya merupakan sifat Allah taala yang maha sempurna, namun tingkatannya bertingkat-tingkat. Ya, dari yang paling mulia kemudian yang mulia. Karena itulah Al-Fatihah lebih umum, lebih baik dibandingkan atau lebih utama dibandingkan surah-surah yang lain secara umum. Ayat kursi lebih utama dibandingkan ayat-ayat lain secara umum, menunjukkan bahwa antara kalam yang satu dengan kalam yang lain sama-sama kalam Allah tapi bertingkat-tingkat. Maka demikian pula sifat Allah Subhanahu wa taala di sini. Di mana rahmat ini adalah sifat dzatiyah, sementara ghadab adalah sifat fi'liyah. Rahmat Allah terus-menerus bersifat dengannya, sementara ghadab Allah hanya bersifat dengannya kapan Allah kehendaki saja. Karena itulah rahmat sifat yang mulazim terus-menerus. Ya, Allah taala bersifat dengannya, berbeda halnya dengan sifat ghadab. Dan tidak ada yang mampu menolak ghadab murka Allah taala selain dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di antara zikir yang dibaca oleh Rasulullah SAW dalam witir, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, a'udzu biridhaka min sakhatik. Aku berlindung dengan ridhomu, dengan sifat keriduanmu dari kemurkaanmu. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik. Aku berlindung kepadamu dari berlindung dengan mu'afat, afiyah, keselamatan yang kau berikan, aku berlindung dari hukumanmu. Wa a'udzu bika mink, aku berlindung kepadamu darimu. Yani hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melindungi dari dirinya sendiri, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang mengetahui bahwa sifat rahmat Allah tidak pernah Allah tidak bersifat dengannya, tidak pernah Allah tidak bersifat dengannya, terus Allah taala bersifat dengan rahmat. Sementara ghadab Allah bersifat dengannya kapan dia kehendaki, maka seorang wajib untuk menjaga husnuzonnya senantiasa dan terus-menerus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak pernah tidak merahmati. Berbeda dengan murka Allah Subhanahu wa taala yang Allah bermurka
sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini salah satu salah satu hadis pokok yang menunjukkan hendaknya seorang muslim senantiasa menjaga sifat atau rasa optimisnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengetahui rahmat Allah Subhanahu wa taala mengalahkan murkanya, rahmat Allah taala mendahului murkanya, maka tidak ada alasan dia tidak mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayat yang ke-14, haddatsana Abdullah annahu dzakara Muhammad ibn Husain an Sa'id ibn Yaqub an Abdullah ibn Mubarak an Ismail bin Abi Khalid rahimahullah an Hakim bin Jabir annahu qala Ibrahim alaihi salam. Ini termasuk Israiliyat. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, dan kita sudah sebutkan kemarin bahwa kabar-kabar Israiliyat, kata Nabi SAW, hadis an Bani Israel wala haraj. Ceritakanlah kabar-kabar dari Bani Israel dan tidak ada masalah. Tentunya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan qawaid ammah dalam agama kita, maka dan kandungannya sejalan dengan qawaid umum dalam ajaran Islam, maka tidak ada masalah diceritakan mimbab istinas, ya, mimbab al-istinas. Kata Ibrahim alaihissalam, Allahumma la tushmit man kana yushriku bika biman kana la yushriku bika. Ya Allah, jangan engkau gabungkan, jangan engkau satukan orang yang melakukan kesyirikan kepadamu dengan orang yang tidak melakukan kesyirikan kepadamu. Ya. Ini sama kandungannya di atas, ya, di antara bentuk husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seorang yakin, ya, kalau dia bertauhid kepada Allah taala, dia yakin, ya, tidak dikumpulkan bersama orang-orang yang musyrik dan yang kafir dalam neraka. Riwayat yang ke-15, bihi qala haddatsana Abdullah qala akhbarana Abu Hafs As-Sayrafi qala balaghani anna Umar ibn Dzar rahimahullahu taala kana idza tala wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu man yamut. Kata Abu Hafs As-Sayrafi, sampai kabar kepadaku, ini riwayatnya munqati, terputus, zahir jelas terputus. Sampai kabar kepadaku bahwa Umar bin Dzar pernah membaca ayat dalam surah An-Nahl ayat 38. Ya. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim. Dan mereka, yakni orang-orang kafir, orang-orang musyrik, bersumpah dengan nama Allah. La yab'atsullahu man yamut. Mereka bersumpah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membangkitkan orang yang meninggal. Lihat, ini orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, mereka bersumpah dengan nama Allah bahwa Allah tidak akan membangkitkan orang yang meninggal. Qala, maka Umar bin Dzar berkata, wa nahnu nuqsimu billahi jahda aymanina la yab'atsu man yamut. Sementara kami bersumpah atas nama Allah, dengan sebenar-benarnya sumpah bahwa Allah Ta'ala akan membangkitkan orang yang meninggal. Maka ini ada dua jenis manusia yang bersumpah. Satu orang musyrik, orang kafir, satu orang yang beriman. Satunya bersumpah Allah tidak akan membangkitkan orang yang meninggal, yang satunya bersumpah bahwa Allah betul-betul akan membangkitkan orang yang meninggal. Maka apa komentar Umar bin Dzar rahimahullah setelah mengucapkan sumpah tersebut, yang mana sumpah beliau itu bertentangan dengan sumpahnya orang musyrikin? Ya, kata beliau, ataraka tajma'u bainal mar'ainil muqsimaini fi darin wahidah? Ya, apakah kamu berpandangan, apakah kamu menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghimpun dua orang yang bersumpah ini, dua jenis manusia yang bersumpah ini, tapi isi sumpahnya beda? Apakah kamu memandang Allah Ta'ala akan mengumpulkan mereka fi darin wahidah, di tempat yang sama, ya, di neraka? Ya, tidak mungkin, mustahil. Ya, maka seorang husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yakin dia tidak akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang kafir dan musyrik dalam neraka. Dan di sini istifham ingkari, pertanyaan yang sifatnya retoris, yakni untuk mengingkari. Ya, apakah kamu memandang bahwa Allah Ta'ala akan mengumpulkan kedua orang yang bersumpah ini, yang menyatakan sumpah yang berbeda, kemudian dikumpulkan dalam satu tempat? Yakni jawabannya tidak mungkin. Jangan kamu berpikir seperti itu. Jangan kamu berpikir bahwa Allah Ta'ala akan menggabungkan keduanya. Qala Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berkata, wa baka Abu Hafsin baka'an syadida. Abu Bakar di sini yakni Ibnu Abi Dunya. Kunyahnya Ibnu Abi Dunya Abu Bakar.
Ya, nama beliau Abdullah. Qala Abu Bakar bercerita ketika mendengarkan gurunya ini Abu Hafs menceritakan kisahnya, kata beliau, wa baka Abu Hafsin bakaan syadida. Guru saya Abu Hafs ya kemudian menangis dengan sejadi-jadinya ya ketika menceritakan kisah ini dari Umar bin Dzar rahimahullahu taala. Kemudian hadis yang ke-16, riwayat yang ke-16, bihi qala haddatsana Abdullah qala akhbarana Ismail bin Zakaria Al-Kufi qala akhbarana Mansur ibn Ajjaj qala Umar bin Dzar, masih dari Umar bin Dzar rahimahullahu taala, dia berkata, innali fi rabbi amalaini. Innali fi rabbi amalain. Saya punya dua angan-angan, saya punya dua harapan kepada Tuhan saya. Ya. Amalan yang pertama, cita-cita yang pertama atau keinginan yang pertama, harapan yang pertama, amalan alla yu'adzibuni bin nar. Saya berharap agar Allah tidak menyiksa saya dalam neraka. Angan-angan yang kedua atau bukan angan-angan ya, harapan yang kedua, fa in azzabani lam yukhlidni fiha ma'aman asyraka bih. Ya. Kalaupun dia menyiksa saya dalam neraka, maka saya berharap dia tidak menjadikan saya kekal di dalamnya, sama seperti orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini salah satu bentuk kerincian husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai lepas dari dua ini. Dan tentunya husnuzon yang terbesar adalah saya berharap husnuzon kepada Allah taala bahwa dia tidak akan menyiksa saya dalam neraka. Kenapa? Sudah betapa banyak dalam riwayat-riwayat hadis-hadis Rasulullah SAW kita dengarkan, kita ketahui orang-orang yang memiliki dosa sebesar gunung dan dia tidak tersentuh oleh api neraka karena apa? Satu amalan baik yang dia kerjakan. Kita tahu kisah tentang orang yang punya 99 gulungan dosa dari hadis Abdullah bin Amr bin As riwayat Imam Ahmad. Kita tahu tentang An-Nabash. An-Nabash ini orang yang kerjanya mencuri kafan, ya, mencuri kafan mayit. Ya. Yang kisahnya ketika dia mau meninggal dia minta dibakar, kemudian dibagi dua abunya, ya, satu di daratan, satu di lautan. Apa endingnya? Dia masuk surga. Allah ampuni. Padahal dia ragu-ragu akan tafsil kudro Allah Ta'ala dalam membangkitkan orang yang meninggal. Kita tahu kisah perempuan Bani Israel yang seorang pezina profesinya dan dia masuk surga gara-gara meminumkan ya seekor anjing. Dan banyak sekali ada orang yang masuk surga gara-gara dia menyingkirkan pohon dari jalan yang tumbang, ya, dari pohon yang tumbang dari jalan kaum muslimin dan seterusnya. Ya, semua hadis-hadis ini dan banyak lagi contoh-contoh kalau kita mau kumpulkan amalan yang kecil, ya, ketika dilakukan atas dasar ikhlas dan mengharap Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada amalan dosa yang bisa tetap utuh ketika dihadapkan dengan amal yang ikhlas ini. Semua akan terhapus. Maka ini husnuzon seorang yang pertama kepada Allah Ta'ala. Insya Allah secara umum seorang muslim punya kebaikan. Dia punya keikhlasan secara umum. Maka dia husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Agar semua dosa-dosa yang dilakukan sejauh ini, tidaklah lebih berat dibandingkan keikhlasannya kepada Allah pada amalan-amalan yang kecil. Maka dia pun husnuzon kepada Allah. Saya tidak akan masuk neraka. Ya. Saya tidak masuk neraka. Allah Ta'ala, saya husnuzon kepada Allah bahwa dia tidak akan memasukkan saya ke dalam neraka. Ya. Kemudian yang kedua, ya, kalaupun ini amalan cita-cita atau harapan yang kedua kata Umar bin Dzar, kalaupun saya masuk neraka, saya berharap agar Allah tidak mengekalkan saya bersama dengan orang-orang musyrik. Ya, karena ini termasuk bentuk husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayat yang ke-17 bihi qala haddatsana Abdullah annahu qala dzakara Ahmad ibn Muhammad ibn al-Barra al-Bajali annahu qala ukhbirtu anna Umar ibn Dzar rahimahullahu taala. Kali ini kabar dari guru beliau yang bernama Ahmad bin Muhammad bin al-Barra al-Bajali. Dia berkata, ukhbirtu, saya diceritakan. Ini riwayatnya munqati. Dia tidak menyaksikan kisah Umar bin Dzar ini. Ya. Dikabarkan kepadaku, ada yang mengabarkan kepadaku bahwa Umar bin Dzar lamma hajja ijtama'a ilaihin nas. Ketika dia menunaikan ibadah haji, maka jamaah haji berkumpul di sekitarnya. Faqalu ya Abu Dzar. Ya. Wahai Abu Dzar. Ud'u bidakwah. Ya. Tolong kamu berdoalah, ya.
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di musim haji ini musim yang dikabulkannya doa, ya berdoalah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami, untuk kaum muslimin. Faqala na'am, iya saya akan berdoa, kata Umar bin Dzar. Apa doa beliau? Allahumma arham qauman lam yazalu munzu khalaqatahum ala misli ma kanu alaihi saharatu yauma rahimtahum. Allahumma arham qauman lam yazalu munzu khalaqatahum ala misli ma kanu alaihi saharah yauma rahimtahum. Dia mengatakan, ya Allah, rahmatilah kaum. Ya, rahmatilah kaum. Kaum yang diinginkan di sini adalah orang-orang yang asalnya di atas kebaikan, namun dia mengkhawatirkan takut akan dosa-dosanya yang telah lalu. Kata beliau, ya Allah, rahmatilah kaum yang mundu khalaqtahum, sejak engkau menciptakan mereka, yakni sejak mereka lahir di muka bumi ini, sejak mereka tentunya yang diinginkan di sini setelah fase balik, ya setelah balik mulai, ya sejak engkau menciptakan mereka, kondisi mereka itu ala misli ma kanu alaihi sahara. Kondisi mereka sama seperti kondisi para penyihir. Ya. Para penyihir yang dimaksud di sini adalah para penyihirnya Firaun. Ya. Sebagaimana engkau, ya, atau kondisi mereka sama seperti kondisi para penyihirnya Firaun pada hari engkau merahmati mereka. Pada hari engkau merahmati mereka. Ya. Maksudnya, penyihir Fir'aun kan tadinya kafir, musyrik. Namun ketika Nabi Musa alaihissalam dengan izin Allah Subhanahu wa taala menampakkan mukjizatnya, ayatnya, tanda-tandanya, maka mereka pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saat itu juga. Namun, ya, ketika mereka diancam oleh Fir'aun, ya, amantum lahu qabla an adzana lakum, kalian beriman kepadanya, kepada Musa sebelum aku izinkan, maka mereka mengkhawatirkan dosa-dosa mereka yang telah lalu. Sehingga semua siksaan Fir'aun atau ancaman siksaan Fir'aun, mereka tidak pedulikan. Lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinati walladhi fatarana. Kata penyihirnya Fir'aun, kami tidak akan mendahulukan kamu lagi. Sejak saat ini kami tidak akan mendahulukan kamu di atas hidayah, petunjuk yang datang kepada kami. Ini dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kami. Jadi para penyihir Fir'aun ini, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tetap mengkhawatirkan, takut akan dosa-dosa mereka. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Maksudnya, para penyihir Fir'aun ini husnuzonnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka melakukan dosa yang sangat banyak, menghabiskan sebagian besar umur mereka di atas kesyirikan, sihir dan seterusnya. Namun ketika di hari mereka beriman, yauma rahimtahum, pada hari Allah merahmati mereka dengan iman, semua dosa-dosa tersebut, ya tentunya mereka mengkhawatirkan dosa-dosanya, namun husnuzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala tinggi, bahwa kalaupun kami mati sekarang, kami akan mendapatkan hasil yang baik, walaupun ini hari pertama kami beriman dan kami telah menghabiskan semua umur kami di atas maksiat sebelumnya, bahkan di atas kesyirikan dan kekafiran, tapi husnuzon mereka kepada Allah Ta'ala sangat tinggi, hanya dengan modal apa? Dengan modal keimanan satu hari itu, ketika mereka masuk Islam. Setelahnya mereka dibunuh, ya, dan Allah Subhanahu wa taala memenuhi harapan mereka kepadanya. Karena itulah, kalau para penyihir Fir'aun saja yang telah melakukan dosa dan kesyirikan dan kekafiran berpuluh-puluh tahun, kemudian mereka hanya punya modal satu hari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di hari pertama kemudian mereka dibunuh oleh Fir'aun. Dengan modal satu hari itu mereka bisa mewujudkan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin dengan seorang muslim yang sudah muslim sejak dari lahir misalnya? Ya. Kurang alasan apa dia kemudian suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Kurang alasan apa dia untuk husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dia bersangka kepada Allah dengan dosa-dosa yang dilakukan? Kenapa dia merasa dia akan binasa dengan dosa-dosanya? Iya. Kenapa dia akan berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyengsarakannya, padahal dia adalah seorang muslim. Dia adalah seorang muslim. Maka hendaknya dia husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sekali lagi husnuzon salah satu sebab terampuninya dosa-dosa. Husnuzon kepada Allah salah satu sebab diampuninya dosa-dosa, sebagaimana sudah berlalu.
firman Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni 'abdi bih. Saya memperlakukan hambaku sebagaimana dia sangkakan diriku, sebagaimana husnuzon dia kepadaku. Iya. Kemudian di sini disebutkan mundu khalaqatahum ala misli ma kanu alaihi saharah. Dalam sebagian nuskhah riwayat makana alaihi saharah. Nah, di sini kanu alaihi saharatu. Ini namanya lughah akalunil barogis ya. 6. Dalam nahwu. Kemudian hadis yang riwayat yang ke-18 bihi qala haddatsana Abdullah annahu dzakara Abu Bakr annahu qala dzakara Abu Bakar At-Tamimi rahimahullah. Qala akhbarna Ibnu Abi Maryam qala akhbarna Muhammad ibn Mutarrif an Zaid bin Aslam an abihi an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Kata Umar bin Khattab bercerita annahu qala qadima 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bisabiyin. Ya. Atau quddima 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam bisabi. Didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabaya. Sabaya ini apa namanya? Tawanan ya, tawanan. Anak-anak kecil perempuan ya yang ditawan dalam perang. Ya. Kemudian jadi dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap. Wa idza imra'atun fi sabi yatahallabu sadiyaiha. Nah, tiba-tiba ada seorang perempuan di tengah-tengah tawanan itu yatahallabu atau yatahlabu ya sadiyaiha, yakni payudaranya membesar karena banyak susunya, yakni apa namanya, dia tidak memiliki bayi mungkin, atau dia seorang perempuan yang pekerjaannya, profesinya menyusui bayi, tapi yang jelas apa namanya, seperti itu keadaannya. Falamma wajadat sabiyan fi sabi akhadathu. Maka tatkala dia mendapati ada anak kecil yang masih berumur di bawah 2 tahun, ya, yang masih usia menyusui, dia lihat ada seorang ya, ada bayi di tengah-tengah tawanan itu, langsung dia ambil. Fa alsaqathu bi batniha, lantas dia susui. Ya, dia dekap di perutnya, di pelukannya, kemudian disusui, ya. Kemudian melihat kejadian tersebut, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berkomentar, ya, bertanya kepada sahabat melihat kejadian tersebut. Atarawna hadhil mar'ata tarihatan waladaha finnar? Apakah kalian berpikir kalau perempuan ini akan ya melemparkan anaknya ke dalam api, membuang anaknya ke dalam api? Qalu la wallah wa hiya taqdiru ala alla tatruha. Tidak, demi Allah, dia tidak akan melemparkan anaknya ke api. Ya. Faqala wallahi lallahu arhamu bi ibadihi min hadhil mar'ati biwaladiha. Demi Allah, Allah lebih menyayangi hamba-hambanya dibandingkan perempuan ini menyayangi anak kandungnya sendiri. Ya, maka kita lihat bagaimana ya jahatnya orang yang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa meruginya ya dan ingkarnya orang-orang yang suudzon, berpikir negatif tentang Allah Subhanahu wa taala. Saya akan diperlakukan seperti ini oleh Allah, saya akan mendapatkan seperti ini pada hari kiamat, saya akan begini dan begitu. Ya. Ataukah sejak di dunia dia sudah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, saya akan begini kehidupan saya akan begitu. Saya akan ya, dia berpikir sangkaan-sangkaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah lebih merahmati dirinya, lebih menyayangi dirinya dibandingkan ibu kandungnya sendiri. Ya. Seberapapun ibu kandungmu menyayangi dirimu, maka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala menyayangi dirimu. Maka ya, wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang tersesat, yang bingung, tidak tahu jalan. Ya, Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, kemudian dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa seorang bayangkan ketika ada seorang yang dikatakan dia suudzon kepada ibunya, maka ini adalah pelanggaran yang besar dan kedurhakaan yang besar. Ketika seorang anak suudzon kepada ibunya, maka bagaimana lagi ketika seorang suudzon kepada Allah Ta'ala, ini dosanya lebih besar. Kemudian riwayat yang ke-19, bihi qala haddatsana Abdullah qala akhbarana Yahya bin Ayyub qala akhbarana Ismail bin Ja'far annahu qala dzakara al-ala an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
"Lau ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubah ma tama'a bi jannatihi ahadun. Walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmah ma qanata min jannatihi ahad." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya seorang mukmin mengetahui hukuman besarnya siksaan yang ada di sisi Allah taala, niscaya tidak ada seorang mukmin pun yang punya harapan masuk surga. Yani semua akan pesimis untuk masuk surga seandainya dia mengetahui besarnya siksaan Allah. Dan seandainya seorang kafir mengetahui betapa luasnya rahmat Allah taala, maka tidak ada seorang pun dari orang kafir yang akan pesimis masuk surga. Semua akan optimis pasti masuk surga walaupun dia kafir. Ya. Yani di sini lau, yani seandainya ya. Tidak menunjukkan demikian kenyataannya, tapi maksudnya di sini orang kafir seandainya dia tahu betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tidak akan masuk surga. Orang kafir jelas tidak akan masuk surga. Tapi seandainya dia tahu betapa besarnya rahmat Allah, tetap walaupun dia kafir, dia akan punya harapan dia akan masuk surga. Kenapa? Karena luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang kafir saja, dia seandainya mengetahui luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan suudzon kepada Allah. Tidak akan sedetik pun dia berpikir dia akan masuk neraka, padahal dia kafir. Dia akan masuk neraka, tapi karena pengetahuan dia akan rahmat Allah yang maha luas, ya, bahkan sedetik pun dia tidak akan berpikir bahwa dia akan masuk neraka. Dia pasti akan berpikir saya akan masuk surga, padahal dia kafir. Nah, maka bagaimana lagi dengan seorang muslim? Dia muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, dia membaca 2 kalimat syahadat, dia mengerjakan salat, kemudian dia menunaikan zakat, berpuasa dan seterusnya. Kemudian dia berpikir bahwa saya akan masuk neraka. Saya susah akan masuk surga, saya sulit untuk masuk surga. Ya, kapan kamu berpikir seperti itu, maka itulah yang akan kamu dapat. Kamu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kamu sulit untuk masuk surga, maka itulah yang akan kamu dapat. Kamu akan sulit untuk masuk ke dalam surga. Ya, tidakkah seorang itu kemudian mengambil pelajaran dari sini bahwa orang kafir saja dia bersamaan dengan kekafirannya tetap dia optimis masuk surga seandainya dia mengetahui keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana lagi seorang mukmin, ya, kemudian dia tidak menyadari luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perkara yang butuh dan sangat ditekankan, ya, untuk seorang muslim. Jangan sekali-kali dia berpikir bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala terbatas. Ada orang yang tidak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah melingkup segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah Subhanahu wa taala. Rahmatku melingkup segala sesuatu. Maka ya, iyyaka wa iyyaka an taqnuta min rahmatillah. Hati-hati seorang itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayat yang ke-20, bihi qala haddatsana Abdullah qala akhbarna Ismail ibnu Ubaidillah an Umar al-Harrani qala akhbarna Ismail bin Mazi' annahu dzakara Muhammad ibn Ishaq. Muhammad bin Ishaq di sini yakni Muhammad bin Ishaq bin Yasar sahibul Maghazi, ya, penulis kitab Al-Maghazi, yakni kitab sirah yang menghimpun perang-perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Ishaq bin Yasar ma'ruf, ya, saduq dalam riwayat. Dan kitab Al-Maghazi Muhammad bin Ishaq inilah yang kemudian diringkas oleh Ibnu Hisham menjadi sirah nabawiyah. Ya, diringkas oleh Ibnu Hisham menjadi sirah nabawiyah. Di mana Muhammad bin Ishaq sendiri salah satu referensi beliau dalam sirah nabawiyah adalah karya Musa bin Uqbah rahimahullah. Disebutkan beliau adalah orang pertama yang mengarang karya tulis tentang sirah Musa bin Uqbah rahimahullah. Kata Muhammad bin Ishaq, beliau bercerita, qala haddatsani rajul min ahli Syam yuqalu lahu Abu Mandur. Kata Abu Ishaq, Muhammad bin Ishaq, ada seorang dari penduduk kota Syam yang bernama Abu Manzur bercerita kepadaku, annahu qala dzakara ammi an Amir ar-Rami akhi al-Khudur. Kata Abu Mandur, pamanku bercerita dari gurunya yang bernama Amir ar-Rami. Amir ar-Rami akhi al-Khudur. Ya, di dhamma huruf kha-nya al-Khudur. Di dhamma huruf dha dan di dhamma huruf kha dan disukun dha-nya al-Khudur. Ya. Qala Abu Ahmad
Iya. Qala Abu Ahmad qabilatu min maharib. Qabilatu min maharib. Ini siapa? Al-Khudr Amir ini, Amir Ar-Rami, ini berasal dari kabilah, dari salah satu kabilah dari kabilah Maharib. Nah, Amir Ar-Rami ini digelari Ar-Rami karena seorang pemanah yang ulung, ya. Dia seorang pemanah yang ulung yang jarang sekali meleset panahnya atau dari sasarannya. Nah, qala inni labibiladina. Ini kayaknya Allah alam, saya cek dulu. 20. Kalau di nuskho lain ini bibiladina. Ya, jadi bilad kemasukan huruf ba. Ya. Di sini ada lamnya. Ini la bibiladina. Ya, idza rufi'at apa iz, ya. Sesungguhnya saya sedang berada di negeri-negeri kami, yakni di daerah dari kabilah-kabilah Maharib tadi. Dia sedang berada di negerinya. Idrufi atli royatun wa alwiyah. Tiba-tiba saya melihat royat, ada beberapa royah, bendera-bendera perang, wa alwiyah. Alwiyah bentuk jamak dari liwa. Liwa ini ukurannya lebih kecil dibandingkan royah. Jadi sama-sama bendera yang dibawa dalam peperangan, ya, liwa dengan royah. Dari sisi ukuran, liwa itu lebih kecil ukurannya dibandingkan royah. Jadi tiba-tiba saya melihat beberapa royah dan liwa. Fakultu, maka saya bertanya, kata Amir ini, saya bertanya, man hada, siapa ini? Ini siapa pasukan yang datang ini? Pasukannya siapa yang datang? Faqalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjawab, ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani ini bendera perangnya beliau, menunjukkan beliau ada di pasukan tersebut. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta syajaratin. Maka beliau pun mendatangi pasukan tersebut yang membawa pasukan perang tadi yang membawa royah. Mendatangi, sesampai di sana dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta syajarah, sedang duduk-duduk di bawah sebuah pohon. Qad busita lahu tahtaha kisa. Yang di bawah pohon itu sudah dihamparkan semacam kain, ya. Kain tebal untuk duduk di situ. Rasulullah SAW duduk di bawah pohon tersebut. Wa huwa jalisun haulahu ashabuhu. Ya, beliau duduk dikelilingi oleh para sahabatnya. Fa baina nahnu kadzalika id aqbala rajulun alaihi kisa'un fi yadihi syai'un qad iltaffa alaihi. Ketika kami sedang duduk-duduk di situ, yakni saya ikut ngumpul di situ. Id aqbala rajulun, tiba-tiba ada seorang lelaki yang mendekat menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaihi kisa'un fi yadihi, yang dia memakai menggunakan kain yang tebal. Al-Zahir di sini dijadikan sebagai rida, yakni menutup tubuh bagian atasnya. Fi yadihi syai'un qad iltaffa alaihi, yang mana di tangannya ada sesuatu yang dia bungkus dengan pakaiannya. Ya, jadi mungkin kayak ujung kainnya digunakan untuk membungkus sesuatu. Faqala ya Rasulullah, nanti akan disebutkan bahwa ternyata yang dibungkus itu adalah anak-anak burung. Anak-anak burung. Dikatakan, ya Rasulullah, lamma ra'aituka famarartu bigidhatin min syajaratin. Ya Rasulullah, tatkala aku melihatmu, ya. Aku sedang melewati beberapa bagidhatin min syajarah, yakni beberapa pohon yang berdekatan, kumpulan pohon maksudnya. Saya melewati sekumpulan pohon. Ketika saya melewati sekumpulan pohon itu, sami'tu fiha aswata farah. Ya. Kemudian saya mendengarkan suara farah ta'ir. Farah ini, firah, di kasrah huruf fa-nya. Firah itu anak burung. Ya, anak burung. Saya mendengarkan dari sekumpulan pohon itu, ini ada sarang di atas pohon-pohon itu, ada firah ta'ir, ada suara anak burung. Fa akhadhtuhunna fa wada'tuhunna fi kisai. Maka saya pun mengambil anak-anak burung tersebut, kemudian saya taruh di pakaian saya ini. Kemudian saya bungkus, bukan didekap sampai tidak ada udara tentunya, sekedar ditutupi.
Fa akhbalat ummuhun, maka tiba-tiba datanglah induknya. Fastadarat ala ra'si, kemudian dia terbang berputar-putar di atas kepalaku. Fa kasyaftu laha anhun, kemudian saya membuka pakaian tadi ini yang saya bungkus anak-anaknya, saya buka kainnya, ya. Fa waqa'at ma'ahun, maka induknya pun turun, ya, hinggap di pakaian tadi bersama dengan anak-anaknya. Falaqaftuhunna jami'a fahum ula'i ma'i. Maka saya pun membawa mereka semuanya, ya, ini sekarang ada di sini. Qala dha'hunna anka. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, letakkan burung-burung tersebut. Fa wada'tuhunna bikisai. Ya. Maka saya pun meletakkan pakaian tadi itu, kain yang digunakan untuk membungkus anak-anak burung tersebut. Fa'abat illa luzumahun. Maka induknya tidak mau meninggalkan anak-anaknya ini, ya, tidak mau terbang meninggalkannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ata'jabuna li rahmati ummil afrakhi li firakhiha?" Apakah kalian heran dengan besarnya kasih sayang induk burung ini kepada anak-anaknya? Walladzi ba'atsani bil haq. Yani biasanya kan burung kalau banyak orang, ya, dia tidak mau mendekat, ketakut, khawatir. Ya, kalau namanya anak-anak burung kan tidak bisa terbang, belum bisa kabur. Ya, mau diapain juga. Intinya ketika dibuka kain tersebut, ya, instingnya orang hewan kan kalau kapan masuk ke manusia, ya sudah bisa ditangkap, bisa mati. Tapi ketika melihat anaknya di pakaian tersebut, dia pun turun, walaupun dia berpikir resikonya akan mati, tertangkap, dia akan mati, tapi dia tetap turun menemani anak-anaknya. Sampai ketika tiba di kerumunan orang, di majelisnya Rasulullah SAW, ketika dibuka, itu induknya tidak terbang, tidak pergi meninggalkan anaknya, tetap tinggal di situ. Padahal tentunya insting dia berpikir, tentunya instingnya merasakan bahwa dia dalam bahaya. Dia dalam bahaya, berpikir dia dalam bahaya. Nah, tapi bersamaan dengan itu dia tidak meninggalkan anak-anaknya, ya, tidak terbang meninggalkan anak-anaknya. Maka Nabi SAW berkata, apakah kalian heran melihat burung ini tidak terbang? Kenapa dia tidak takut sama manusia? Tidak kabur meninggalkan anak-anaknya? Ya, kalian heran dengan kasih sayang dari induk burung ini kepada anaknya? Walladzi ba'atsani bil haqq lallahu arhamu bi ibadihi min ummil afrakhi bi firakhiha. Demi Allah yang mengutusku dengan kebenaran, sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan induk burung ini kepada anak-anaknya. Masya Allah. Idhhab bihin hatta tada'na min haitsu akhadtahun. Maka Rasulullah SAW kemudian menginstruksikan, ya, menyuruh sahabat tadi, kamu pergi bawa kembali hewan itu, kamu taruh di mana kamu ambil tadi. Qala fadhahaba bihinna faraddahun. Maka orang itu pun pergi dan meletakkan hewan itu pada sarangnya, atau burung tadi pada sarangnya. Nah, ini sama seperti kisah-kisah di atas. Di sini Nabi SAW menyatakan untuk menggambarkan kepada sahabat betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau menggunakan kias antara ibu dengan anaknya, antara induk dengan anaknya. Ya, dan ini termasuk dari bentuk-bentuk al-masal dalam hadis Nabi SAW. Ya. Di sini terdapat dalil istimalul qiyas, penggunaan qiyas. Ya. Baik. Kemudian hadis atau riwayat yang ke-21, bihi qala haddatsana Abdullah qala akhbarana Ishaq bin Ismail qala akhbarana Jarir an Laits anil Qasim an Abdurrahman an abihi an Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ya. Al-Qasim di sini adalah Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Beliau adalah anak waladu anak dari budaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, ya, memiliki seorang budak, kemudian lahir darinya Al-Qasim ini rahimahullah. Satu dari 7 fuqaha di kota Madinah. Satu dari 7 fuqaha kota Madinah. Al-Qasim ibn Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Afwan, Muhammad maksudnya, bukan Abu Bakar, ya. Dia anak dari lahir dari budaknya Muhammad. Afwan, bukan Abu Bakar As-Siddiqnya, Muhammadnya, anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq memiliki seorang budak,
ya, kemudian apa namanya? Dia lahirlah Al-Qasim ini. 6. An Abdillah, dari Abdullah. Abdullah di sini zahirnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Zahirnya adalah Abdullah bin Umar. Kenapa? Karena rawi yang meriwayatkan darinya adalah seorang Madani, ulama Madinah. Ya, dan kaidahnya kapan seorang perawi Madinah meriwayatkan dari Abdullah, maka Abdullah itu adalah Abdullah bin Umar. Ya, kapan seorang perawi Madinah Al-Madani meriwayatkan dari Abdullah, maka Abdullah itu Ibnu Umar. Kalau dia Makki meriwayatkan dari Abdullah, maka dia adalah Abdullah Ibnu Abbas. Kalau dia Makki meriwayatkan dari Abdullah, maka dia adalah Abdullah bin Abbas. Kalau dia Misri, maka Al-Misri meriwayatkan dari Abdullah, maka Abdullah adalah Abdullah bin Amr ibn al-As. Abdullah bin Amr ibn al-As. 6. Taib. Di sini Abdullah, yani Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu qala lallahu arhamu bi 'abdihi yauma ya'tihi aw qala yauma yalqahu min ummi wahidin furishat lahu atau farashat lahu bi ardin qar summa qalat falamisat firashahu biyadiha fa in kana bihi syaukatan fa in kana bihi syaukatun kanat biha qablahu wa in kanat ladghatun kanat biha qablahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hambanya yauma ya'tihi, pada hari ketika dia si hamba ini datang kepada Allah. Au qala yauma yalqahu, atau Nabi SAW bersabda hari ketika dia berjumpa dengan Allah. Di sini au syak pada perawi, bukan dari Rasulullah SAW. Bukan beliau yang ragu-ragu, ya'tihi atau yauma yalqahu. Tapi ini syak dari perawi. Ya, makanya cara baca riwayat seperti ini jangan dibaca bi abdihi yauma ya'tihi au yauma yalqahu. Tidak demikian, tapi dibaca yauma ya'tihi au qala, atau dia berkata yauma yalqahu. Ya, ini perawi di sini. Wallahu alam siapa yang syak dalam riwayat ini. Ya. Cuman ya kemungkinan kalau ada yang bisa diletakkan padanya kekeliruan, ya masyhur Lais bin Abi Sulaim, seorang rawi yang dhaif. Lais bin Abi Sulaim, rawi yang dhaif, yang mukhtalif fi akhirih. Ya, maka wallahu alam mungkin beliau yang ragu-ragu di sini. 6. Jadi Allah Subhanahu wa taala lebih merahmati hamba-hambanya ya, pada hari kiamat, yakni pada hari kiamat, hari di mana dia mendatangi Allah, atau perawi mengatakan dia hari ketika dia berjumpa dengan Allah. Allah lebih merahmati hambanya dibandingkan ummi wahidin, dibandingkan ibu seseorang. Yang mana si ibu ini farashat lahu bi ardin qar. Dia membentangkan untuk anaknya alas ya di tanah. Summa qalat. Kemudian dia qalat di sini bermakna fa'alat. Ya, jadi di antara makna qala bermakna fa'ala, bermakna fi'il. Di sini qaul bermakna fi'il. Dan ini warid dalam beberapa riwayat dari Rasulullah SAW. Di antaranya pada kisah tayamum. Ketika beliau SAW memperagakan tata cara tayamum, dikatakan faqala biyadihi. Ya, beliau berkata dengan kedua tangannya, yakni berbuat dengan kedua tangannya. Maka di sini contoh qaul bermakna fi'il. Summa qalat, yakni summa fa'alat maksudnya. Kemudian dia melakukan hal ini. Apa yang dilakukan? Falamisat farashahu atau firashahu biyadiha. Dia pun meraba-raba ya. Meraba-raba itu alas yang diletakkan di tanah tadi, diraba-raba dengan tangannya. Si ibu ini sebelum mempersilahkan anaknya duduk, diraba-raba dulu semuanya. Apakah aman alas ini untuk diduduki? Kalau di situ ada duri, kalau di alas itu terdapat duri, maka ibunya duluan. Kanat biha qablahu. Maka ibunya duluan yang tertusuk duri sebelum anaknya. Wa in kanat ladghatun, kalau ternyata di balik kain itu ada hewan yang beracun, kalajengking, ladak di sini, kalajengking, kanat biha qablahu, maka si ibu duluan yang akan disengat ya sebelum anaknya. Ya. Ini lihat bagaimana perhatian seorang ibu kepada anaknya, dihamparkan ketika dia mau makan misalnya, dihamparkan alas, kemudian ya, untuk duduk saja di situ dia cek dulu untuk anaknya, jangan sampai ada sesuatu yang bisa melukai anaknya, maka dia pun ya mengecek seluruhnya. Dia pun mengecek seluruhnya. Dan kata Rasulullah SAW, Allah Ta'ala lebih merahmati hambanya dibandingkan ibu ini kepada anaknya. 6.
Wallahu taala alam bisawab. Taib, saya kira cukup sampai sini dulu. Sampai hadis yang riwayat yang ke-21. Insyaallah taala riwayat yang ke-22 selanjutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan besok malam insyaallah di jam yang sama. Jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Ya, untuk rekaman ada yang kemarin beberapa teman yang menanyakan rekaman. Insyaallah ada rekaman di, kalau lihat di sini di Mixler ada di bagian bawah ada saure apa nih? Sauril ya bacanya. Atau di bagian bawah itu. Itu tinggal diklik di situ nanti ada muncul beberapa rekaman-rekaman yang pernah terekam dengan akun ini. Pertemuan semalam itu terekam. Ya, pertemuan semalam sudah tersimpan di akun Mixler ini, tinggal dilihat di kiri bawah. Kiri bawah ada Sauril itu. Saya nggak tahu bagaimana cara bacanya. Sauril atau Sauril. Diklik, kemudian nanti masuk ada beberapa daftar. Nah, yang paling atas itu yang kajian semalam. Yang paling atas kajian semalam. Ya. Iya, wallahu taala alim bisawab. Jazakumullahu khairan katsir atas ala husni istimaikum. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan besok malam. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.